pertama adalah kesukaan. Selanjutnya, sambutan Ketua Pameran Nostalgic, Septianto. Yang selanjutnya adalah sambutan Ketua Pameran Jagadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembukaan, izinkan saya berpantun sedikit. Oke, mencari riba siang negara di bawah sarang burung tempura. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya terima kasih pada Pak Atian. Forever free. Karena kami ingin membuat apresiator itu berasa. Jadi benar-benar harus meluangkan waktu. Di pameran ini sebenarnya teman-teman mahasiswa itu mengeksplorasi media yang tidak biasa. Jadi mereka itu tidak ingin kanvas, kertas, patung gitu. Jadi mereka benar-benar ya memang itu gitu ya begitu. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman di SRB zaman dulu. Tahun 80-an itu Jim Supa KCS sudah melakukan banyak hal. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu dari Simadila dari mahasiswa pendidikan seni rupa Universitas Negeri Semarang. Jadi saya saat ini sebagai divisi humas dari acara pameran yang kita selenggarakan, yaitu pameran nostalgia. Jadi pameran nostalgic ini ada beberapa subtema, ada nostalgia, terus ada nama Amarta dan Nalarupa. Jadi semua itu dari subtema itu memiliki satu inti tentang masa lalu, tentang memori-memori yang sangat memorable. Lalu dibuat sebuah karya, contohnya seperti ini, karya dari Saudara Johan. Kita kayak sebuah karya itu nggak tertuju, nggak hanya dengan kanvas, bisa dibuat dari sebuah pohon, kehidupan tentang dia dari bawah, tentang dia seorang warga desa sampai menuju puncaknya, sampai kesuksesan dia sekarang. Bahkan juga ada di belakang ini tentang memori zaman dulu yang mungkin dari kaset-kaset itu seperti kayak film seperti dahulu tuh kita bisa lihat dari CD-CD ini gitu. Terus
panjang ya. Ya jadi targetnya dengan adanya pameran ini kita pengen mendobrak para apresiator buat pada keluar gitu, untuk keluar bisa warga-warga sekitar Semarang ini bisa melihat, dan seniman-seniman yang mungkin tidak berani membuat pameran. Dengan adanya kita membuat pameran ini, mereka akhirnya juga membuka mata untuk bisa mengekspresikan, membuat pameran yang lain juga gitu. Selamat sore, adik-adik dari UNES. Bahagia sekali saya bisa menyaksikan pembukaan pameran eksplorasi UNES yang diadakan di 3 gedung. Yang pertama di Kreatif Hub, yang kedua di Monoduis, yang ketiga di Smart Kantor, dan dengan konsep yang berbeda-beda. Ini merupakan suatu terobosan dari UNES yang mulai memberikan ruang pada adik-adik untuk berpameran di luar, dan ini sangat istimewa sekali. Nah, untuk ke depan kami berharap adik-adik dari UNES atau dari manapun kita ramaikan Semarang dengan pameran semacam ini. Demikian sukses untuk UNES. Baik, sebenarnya pameran yang diinisiasi oleh mahasiswa seni rupa UNES kali ini itu dibuat bersamaan tiga kelompok, jam 3 pembukaannya di 3 tempat dengan 3 tema. Itu sebenarnya sangat tidak disengaja awalnya. Pada mata kuliah pameran biasanya kita membuat dulu di awal itu adalah bagaimana cara mahasiswa memanfaatkan simbol. Jadi yang terpenting bagi kami seniman itu seharusnya bisa memanfaatkan simbol-simbol untuk berkomunikasi ke apresiator. Nah, sedangkan simbol itu tidak harus selalu kanvas, simbol itu tidak harus selalu lukis, simbol itu tidak harus selalu kertas. Maka kami mencoba untuk mengeksplorasi ide simbol-simbol tadi menggunakan bahasa-bahasa yang lebih general. Tentu saja apresiator akan jauh lebih memahami apa maksud dari karya tersebut. Karena apa? Karena menurut Edgar Dale dalam teori segitiga kerucut pengalamannya, seseorang itu bisa memahami sesuatu ketika seseorang itu mengalami langsung. Nah, dengan cara ini apresiator itu bisa lebih mengalami apa yang ingin disampaikan mahasiswa. Jika saya ditanya menurut saya karya yang paling baik itu karya yang seperti apa, kata kunci yang harus digarisbawahi adalah karya yang provokatif. Sebenarnya setiap karya itu memiliki kekuatan masing-masing, tapi menurut saya karya terbaik itu adalah karya yang provokatif. Maksudnya provokatif adalah setiap seniman pasti menginginkan karyanya itu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain agar orang lain itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik, berpikir lebih baik dan lain sebagainya. Ketika seorang apresiator itu masuk ke dalam galeri dan dia menjadi lebih paham tentang kehidupannya, maka itu disebut karya yang provokatif. Untuk membuat karya provokatif tentu saja seniman harus hafal betul bagaimana cara membuat simbol atau bagaimana cara menyusun simbol. Katakanlah seniman sastra, dia menggunakan kata-kata untuk membuat orang lain itu masuk ke dalam cara berpikirnya. Seniman lagu, dia menggunakan lirik dan nada untuk membuat orang-orang masuk ke dalam cara berpikir si seniman itu. Seniman rupa pun demikian. Mereka harus bisa mengelola simbol-simbol secara virtual agar orang-orang itu bisa lebih masuk ke dalam karyanya. Jadi tidak ada dalam kamus karya baik atau karya buruk, tapi yang menurut saya yang lebih urgent adalah karya yang provokatif dan tidak provokatif. Jadi karya seni itu nggak harus selalu formal, karya seni itu nggak harus selalu abstrak, karya seni itu nggak harus selalu realis, karya seni itu nggak harus selalu kanvas. Kita bisa mengeksplor media-media dan bentuk-bentuk tertentu serta benda-benda tertentu untuk menjadikan satu kesatuan simbol yang kita harapkan bisa memprovokasi apresiator. Take a step back to see the
truth around you. From a distance you can tell. Halo, perkenalkan nama saya Kristi. Di sini saya sebagai humas di Laksamatra Exhibition, pameran seni yang diselenggarakan oleh Seni Rupa Rombel B angkatan 2020. Jadi sekarang saya lagi di Laksamatra Exhibition di Susman Kantur. Sebelumnya saya mau menceritakan tentang apa itu Laksamatra. Jadi Laksamatra itu berkaitan dengan berbagai perspektif yang kita alami di dunia. Karena sebagai masyarakat kita tuh pasti memiliki pandangan-pandangan, cara sudut pandang kita melihat itu secara beda-beda. Nah di sini kita terbagi dari berbagai perspektif juga, kita kelompokkan. Jadi yang pertama ada mengenai kayu hulu. Jadi bahwa kita tuh melihat sisi lain dari Indonesia itu nggak cuma Jawa aja, tapi ada di luar Jawa itu banyak. Contohnya kita mengenalnya sebagai anti Jawa sentris gitu ya. Jadi nggak semena-mena tuh Indonesia tentang Jawa, nggak Jawa sentris gitu. Kemudian selanjutnya ada perspektif mengenai sejarah. Jadi bahwa sejarah yang kita kenal sekarang itu memiliki sudut pandang lain. Contohnya mungkin sejarah mengenai Sampokong yang kita kenal di masyarakat Semarang kan Sampokong ya. Bahwa Sampokong tuh punya sudut pandang lain, sejarah-sejarah lain yang ternyata cukup berbeda dari apa yang kita pelajari. Dan itu kita menanggapinya di sini juga berdasarkan perspektif kita, entah mereka mau berbicara dari sudut A, B, C, D gitu. Kemudian selanjutnya ada mengenai sampah, bahwa kita di sini hidup bersama sampah juga, gimana kita menyikapi sampah-sampah di sekitar kita tuh berkaitan dengan kita. Jadi mungkin itu penjelasan singkat tentang Laksamatra. Ternyata antusias di Kota Lama ini juga cukup besar. Kita juga bisa menggait, mengenalkan bahwa di situ ada seni, apa itu seni, seperti itu. See the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be.